Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Korinatul Aulia. Dan di sini saya akan kembali menganalisis tentang kelayakan sistem finansial dan ekonomi. Simak baik-baik. Yang pertama adalah Internal Rate of Return. Ternyata IRR sama dengan NPV loh. Untuk menghitung IRR menggunakan rumus, seorang akan menetapkan NPV sama dengan 0 dan menyelesaikan tingkat diskonto yaitu IRR sendiri. Karena sifat rumusnya, bagaimanapun IRR tidak dapat dihitung secara analitis dan sebaliknya. Harus dihitung melalui trial and error atau menggunakan perangkat lunak yang diprogram untuk menghitung IRR. Tujuan akhir IRR adalah untuk mengidentifikasi tingkat diskon yang membuat nilai IRR sekarang dari jumlah arus kas masuk nominal tahunan sama dengan pengeluaran kas bersih awal untuk investasi. Sebelum menghitung IRR, investor harus memahami konsep diskon, rate, dan net present value atau NPV. Nah, apabila suatu investasi sesuai dengan tabel berikut, maka untuk menghitungnya adalah sebagai ilustrasi lain, seorang menawarkan kepada investor berupa 140 juta, tapi investor tersebut harus menunggu 1 tahun untuk menerimanya. Berapa ya kira-kira banyak uang yang akan dibayarkan investor tersebut secara optimal hari ini untuk menerima 140 juta dalam setahun? Nah, dengan kata lain, investor harus menghitung ekuivalen sekarang atau NPV dari jaminan 140 juta dengan nilai kurs dolar $10.000 dalam waktu 1 tahun. Perhitungan ini dilakukan dengan memperkirakan tingkat bunga terbaik atau tingkat diskonto yang berfungsi sebagai perhitungan nilai waktu uang mundur. Nah, misalnya dengan menggunakan tingkat diskonto 10%, yaitu sekitar Rp 140 juta dalam waktu 1 tahun, akan menjadi 127 juta untuk hari ini. Nah, IRR sama dengan tingkat diskonto yang membuat NPV arus kas masa depan sama dengan 0. IRR menunjukkan tingkat pengembalian tahunan untuk investasi tertentu. Nah, mereka tidak peduli nih seberapa jauh di masa depan dan arus kas masa depan yang akan diharapkan. Untuk mempermudah penghitungan IRR, yaitu dengan mencoba suku bunga yang diperkirakan akan memberikan nilai NPV positif, misalnya 10%, yang akan memberikan NPV sebesar 382 dan dilanjutkan dengan memperhitungkan NPV yang negatif, misalnya pada 20%, akan memberikan NPV sebesar negatif 429. Dengan menggunakan rumus sebagai berikut. IRR sama dengan bunga rendah ditambah NPV bunga rendah dibagi NPV pada bunga rendah dikurangi NPV pada bunga tinggi dikali bunga tinggi dikurangi bunga rendah. Dari data di atas akan diperoleh IRR sebesar 14,71%. Angka ini sedikit berbeda dengan hasil hitungan di atas karena merupakan perhitungan empiris. Angka ini bisa diperbaiki kalau rentang bunga tinggi dengan bunga rendah relatif kecil. Nah, untuk kelebihan dan kekurangannya sendiri ada macam-macam loh untuk kelebihannya. Yang pertama, tidak mengakibatkan aliran kas selama periode proyek. Yang kedua, memperhitungkan nilai waktu daripada uang. Yang ketiga, mengutamakan aliran kas awal daripada aliran kas belakangan yang digunakan untuk menunjukkan pengembalian uang hasil yang diinvestasikan. Untuk kelemahannya sendiri, ada 2 macam loh. Yang pertama, memerlukan perhitungan COC atau Cost of Capital atau yang disebut sebagai batas minimal dari nilai yang mungkin dicapai. Yang kedua, lebih sulit dalam melakukan perhitungan terkadang. Hal itu dapat memberikan Anda jawaban yang bertentangan apabila dibandingkan dengan NPV untuk proyek yang sangat eksklusif. Banyak masalah IRR juga biasa menjadi masalah. Harus menggunakan analisis sensitivitas. Selanjutnya adalah EIRR atau Economic Internal Rate of Return yang merupakan tingkat pengembalian berdasarkan pada penentuan nilai tingkat bunga, di mana
semua keuntungan masa depan yang dinilai sekarang dengan diskon rate tertentu sama dengan biaya kapital dari total biaya. Dalam perhitungan nilai EIRR adalah dengan cara mencoba beberapa tingkat bunga. Guna perhitungan EIRR, dipilih tingkat bunga yang menghasilkan NPV positif yang terkecil dan tingkat bunga yang menghasilkan NPV negatif terkecil. Selanjutnya akan diadakan interpolasi. Selanjutnya adalah PP atau bisa disebut PP. Apa itu PP? Apakah pulang pergi? Oh, tentu tidak. PP atau payback period adalah jangka waktu yang diperlukan untuk mengembalikan nilai investasi yang telah dikeluarkan. Jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, payback period dalam dunia bisnis dapat disebut juga dengan periode pengembalian modal. Pelaku usaha dan investor sering menggunakan metode payback period ini sebagai penentu atau kriteria dalam mengambil keputusan investasi. Apakah investasi tersebut secara finansial layak untuk diinvestasikan modalnya ke suatu proyek ataukah tidak? Oleh karenanya diperlukan pengetahuan cara menghitung payback period itu sendiri. Jika suatu proyek yang pada periode pengembalian keuntungannya sangat lama, tentunya kurang menarik bagi sebagian pelaku usaha atau investor, bukan? Cara menghitung payback period sendiri adalah besar nilai investasi atau cost of investment dengan jumlah annual cash neto yang telah masuk setiap tahunnya atau annual net cash flow. Perhitungan pengembalian modal ini menggunakan rumus tertentu yang telah ditentukan. Untuk kasus dari payback period sendiri adalah guna memperjelas pengetahuan terkait pengembalian modal. Maka coba amati contoh pada kasus berikut. Dari PT Deans melakukan sebuah investasi dengan besar 70 juta rupiah. Adapun jumlah prosents per tahun adalah 30 juta. Maka didapatkan periode pengembalian besar modal adalah sebagai berikut. Nah, untuk caranya sendiri adalah besar total investasi awal dibagi besar jumlah arus kas dikali 1 tahun. Berarti 70 juta dibagi 30 juta dikali 1 yang menghasilkan 2 tahun. Maka periode pengembalian modal dari perolehan PT Deans usai menginvestasikan sejumlah dana ialah pada 2 tahun. Yang terakhir adalah LCCI atau Life Cycle Cost. Yang terakhir adalah LCCI atau Life Cycle Cost Analysis, yang merupakan konsep dari kunci dari manajemen aset, yang berupa suatu metode analisis secara teknis yang dikembangkan berdasarkan konsep ekonomi untuk mengevaluasi efisiensi jangka panjang dari beberapa alternatif investasi yang tersedia. LCCI sendiri merupakan salah satu tool yang sangat penting untuk membantu dalam pengambilan keputusan. LCCI bertujuan untuk melihat alternatif investasi mana yang akan memenuhi persyaratan kinerja yang ditetapkan dan yang dapat memberikan harga atau pembiayaan jangka panjang yang terbaik. Dengan menetapkan periode analisis yang cukup panjang, maka akan lebih banyak alternatif investasi yang bisa digunakan dalam analisis LCCI. Sekian presentasi dari saya, semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa.